Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 14 November 2024 ya. Update penerusan video yang kemarin, cuman sebelum masuk ke fundamental dan teknikalnya untuk rekan-rekan yang trade di akun Zen ya. Linknya sih ada di deskripsi. Kenapa saya sarankan di akun Zen? Untuk menekan risiko yang lebih minim tentunya ya, dengan konsep money management dengan baik dan benar tentunya ya. Linknya di deskripsi. Untuk nanti itu pilih yang ada di sini. Tanpa link yang saya cantumkan di deskripsi, akun Zen tidak akan ada ya kalau misalkan di EPS. Kelebihannya untuk pair forex itu juga banyak banget, kripto pun juga bisa di trade di akun Zen ya. Kemudian dari segi historinya itu panjang, jadi kita masih bisa liatin histori sampai dengan sebelum tahun 2010 itu. Kalau di MT4 ataupun MT5 nya di EPS itu masih bisa dilihat ya. Ini kelebihannya dari EPS. Kemudian masuk ke fundamentalnya. Untuk nanti malam itu sebenarnya sih sedikit sepi, ada klaim pengangguran aja yang akan dirilis nanti jam setengah 9 malam ya. Dan indeks harga produsen ini yang akan nge-trigger pergerakannya, akankah untuk indeks dolar ini lanjut menguat atau melemah. Tetapi untuk saat ini dari segi time frame H4 ke bawah, itu kan khusus untuk gold itu kan sudah kembali ke downtrend ya. Ini khusus H4 ke bawah, tetapi kalau daily ke atas ini masih uptrend. Fase saat ini terjadi itu adalah koreksi sebelum uptrend akan terjadi lagi ya, cuman masih belum untuk saat ini. Kemudian klaim penganggurannya sendiri itu kan data sebelumnya itu kan 221, hati-hati ini sering direvisi. Jadi kalau misalkan nanti keluar itu di atas daripada perkiraan, perhatikan terlebih dahulu revisinya ini seberapa besar. Cuman anggap aja kalau misalkan tidak direvisi 221, kalau misalkan aktual nanti itu yang keluar adalah di bawahnya 221, secara otomatis ini akan nge-trigger pergerakan untuk indeks dolar akan menguat ya. Ini dari segi fundamentalnya. Kemudian teknikalnya, indeks dolar sesuai yang diantisipasi kemarin ya. Untuk planningnya adalah harga ini kedorong ke atas, penurunannya kurang lebih ya, zona yang saya blok oranye di sini, harga itu kan kurang lebih dipasin di level area tersebut. Kenapa ada zona oranye di sini? Ini adalah pecahan SRP-nya dari history high-nya minggu lalu sampai dengan resisten kedua ya. Ini kalau misalkan saya zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di kisaran 105.700 sampai dengan 105.79 ya. Dan harga ini kan dipasin di level area tersebut, upset break di level area 106.13 ya. Sebelumnya ini kan juga sudah di retest dari segi time frame satunya ya. Kenaikan yang ketiga kalinya dia langsung break dan sudah membuat tahanan demand baru ya, atau rally base rally. Untuk saat ini harga ini mendekati level area batasan pantau maksimal untuk minggu ini 107.16 sampai dengan 107.67 ya. Ini kemungkinan triggernya nanti malam kalau misalkan dari klaim pengangguran itu nanti positif, ini bisa aja langsung tercapai untuk level area 107.16. Tetapi kalau misalkan negatif, hati-hati, ini berpotensi akan terkoreksi sedikit lebih dalam ya, khusus untuk indeks dolar malam ini sampai dengan besok. Selanjutnya adalah untuk gold ya. Pergerakan untuk gold harusnya untuk minggu ini ya sudah banyak yang TP ya. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Open market kemarin kan itu berada di batas konfirmasi bawah pivot. Kemudian harga saat ini tuh ketahan di batasan pantau overnya yang saya antisipasi di video yang sebelumnya ya. Ada potensi minggu ini mencapai level area di antara 2554, 2542, maksimum adalah di 2527. Harga itu dipasin di level area supportnya monthly ya, tetapi ini sudah masuk batasan pantau over untuk minggu ini yang berada di 2554 sampai dengan 2527. Kalau misalkan malam ini harga tidak mampu bergerak di bawahnya 2527, berpotensi kemungkinan akan terkoreksi lebih dulu ya. Tetapi kalau misalkan itu nanti kehilangan level area 2527, hati-hati, yang saya khawatirkan itu nanti break sedikit lebih dalam baru potensial terjadi koreksi, yang kemungkinan itu nanti akan ada kurang lebih ya antara besok atau hari Senin ini untuk gold ya. Untuk saat ini saran saya adalah jangan dilawan dulu, belum ada konfirmasi untuk gold saat ini tuh terkoreksi ke atas, saat ini masih belum ada. Saat video ini dibuat pun perhatikan kurang lebih ya, batas konfirmasi bawah di sini 2542 atau 2543 pembulatan. Body candlenya H1 ini masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, dan harga ini akan kepental ke atas. Dan saat
ini tertahan di 2554. Kalaupun ini harga kedorong ke atas untuk koreksi ya, pantau kembali di level area zona yang saya blok orange di sini, kurang lebihnya adalah di 2574 sampai dengan 2581 ini kalau misalkan terjadi koreksi malam ini. Tetapi kalau misalkan tren ini berlanjut, waspadai level area 2527 yang menjadi batasan pantau ekstrimnya atau overnya untuk minggu ini dari segi time frame weekly ya untuk SRP-nya. Harusnya ini sudah clear semua, tidak ada entry posisi baik buy ataupun sell ya. Untuk sell-nya harusnya yang ngikutin di video-video yang kemarin ini sudah clear semua, sudah out dari market ya, rawan untuk koreksi. Zona pantau dari kesimpulannya untuk malam ini sampai dengan besok, kalaupun misalkan ada penurunan, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di 2527. Break atau tidak break berpotensi koreksi, itu yang pertama. Yang kedua adalah pantau di dua level area di antara 2554 sampai dengan 2543. Kalaupun gold mau terkoreksi ke atas, kemungkinan masih belum jauh-jauh ya. Zona pantaunya adalah di 2574 sampai dengan 2581, berpotensi 50% harga kembali dulu baru lanjut ke bawah, sisanya 50% lanjut dulu ke bawah baru terjadi potensial koreksi ke atas. Jadi untuk planning ataupun entry posisi untuk rekan-rekan semua, sesuaikan dengan analisa ataupun teknik masing-masing ya. Cuman untuk saya pribadi, saya sudah keluar semua, tinggal satu posisi aja yang berada di 2789 sell 1,01, tinggal itu aja. Yang lain untuk posisi saya pribadi sudah out semua untuk minggu ini. Jadi saya nggak ada planning dan masih belum ada rencana untuk masuk ke market kembali ya, karena sudah over untuk saat ini. GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini statusnya sama ya, udah clear semua, udah TP. Jadi baik gold ataupun GBP USD ini keduanya juga udah TP, dan harga perhatikan untuk saat ini sudah mencapai batasan pantau overnya, statusnya sama di support 3 dan support 4, 1.2657 sampai dengan 1.2604, atau sebagai psikopress levelnya berada di 1.2600 ya. Harga ini bisa aja nanti kedorong sedikit ke bawah sebelum lanjut koreksi, itu juga bisa terjadi. Waspadai aja selama tidak ada konfirmasi pembalikan arah. Jangan coba-coba untuk buy terlebih dahulu ya. Yang saya khawatirkan nanti keseret dulu, membuat konfirmasi untuk perjalanan minggu depan nanti ya, break di support 4 baru terjadi koreksi. Ini juga bisa terjadi ya. Tetapi untuk rekan-rekan yang nyimak kemarin harusnya udah out of market ya, planning adalah sell, semuanya sudah TP. Kesimpulannya GBP USD zona pantau malam ini ada beberapa level area, 1.2600 sebagai psikopress levelnya. Harga saat ini bermain-main di 1.2657. Kalaupun misalkan terjadi potensial koreksi, pantau di 1.2697 sampai dengan 1.2711 terlebih dahulu. Untuk 1.2763 sementara ditinggal terlebih dahulu ya. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya on track, tapi harusnya sudah keluar sebagian posisi ya, mengingat harga ini kan sudah mendekati batas pantau over sebagai support 3 dan support 4. Ini kemarin saya lupa tarik untuk pecahannya ya, pecahan SRP-nya. Batasan pantau bawah itu kurang lebih ya, zonanya di sini ini sebagai target maksimumnya ya. Zona yang saya blok orange di sini sebagai target maksimumnya. Dan untuk rekan-rekan yang dapat entry yang kemarin di video sebelumnya, zona merah di sini ya, stop loss aman. Ini sudah harus dimajukan, setidaknya di bawahnya break even, stop lossnya dikunci, keluar sebagian posisi baru nggak masalah. Kalau mau biarin untuk posisinya, kalau misalkan kedorong ke atas setidaknya profit sudah diambil. Kalaupun mau kedorong ke bawah, setidaknya ini tinggal bonusnya aja yang running ya. Jadi hati-hati untuk Euro USD. Zona pantau untuk malam ini berpotensi bisa aja ini lanjut dulu kedorong ke bawah mendekati level area. Yang pertama adalah kembali ke 1.0500 sampai dengan support ke 3 weekly 1.0467, baru ada potensial terjadinya koreksi. Tetapi di sini kan juga sudah terjadi bullish engulfing, tidak menutup kemungkinan ini nanti bisa aja kalau misalkan klaim pengangguran yang akan dirilis nanti itu meningkat, bisa langsung terkoreksi ke atas. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD planning ini juga TP lagi, jadi ya udah banyak banget lah yang TP ya. Saran saya adalah jangan over terlebih dahulu lah. Kemudian penurunannya dari segi AUD USD ya, pantau di level area support ke-2 weekly. Harga penurunannya ini dipasin di level area tersebut ya. Ini kalau misalkan saya zoom, penurunannya tadi kurang lebih ya 0.6453. Kurang lebih di sini kan harga dipasin. Akankah ini nanti kehilangan level area tersebut atau dia terkoreksi dulu? Kuncinya adalah ini saya pecah dulu untuk level area SRP-nya ya, dari history low minggu lalu sampai dengan support kedua. Kurang lebihnya pantau di kisaran level area 0.6482 sampai dengan 0.6489 atau zona yang saya blok merah di sini ya. Selama harga
belum mau bergerak di atas zona yang saya blok merah di sini, ini berpotensi mungkin akan melanjutkan perjalanan ke bawah ya. Meskipun ada potensi batasan pantau over maksimum AUD USD itu ada di 0.6365 sampai dengan 0.6321, sementara ini skip dulu. Kemungkinan minggu ini nggak akan mencapai level area tersebut, tetapi ini sudah mencapai target maksimal yang saya antisipasi di video yang sebelumnya ya. Ini harusnya untuk rekan-rekan yang ngikutin video harusnya udah clear semua, udah TP. Dan untuk saat ini masih belum ada entry posisi baru lagi ya. Jadi ini rawan dijebol. Untuk konfirmasi perjalanan ke depan nanti, koreksi baru lanjut ke bawah itu juga bisa terjadi. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD penurunannya kemarin kurang lebih ya, close-nya itu tidak mampu tutup di bawah 1.3935 dan harga ini kan langsung spike ke atas. Untuk targetnya kemarin berada di Physical Price Level 1.4000 atau sebagai resisten kedua weekly itu berada di 1.4005 ya, dan statusnya saat ini sudah tercapai. Untuk rekan-rekan yang dapat posisi buy, TP-nya itu kan kemarin di video ada di sini ya, harusnya ini udah keluar semua. Tidak menutup kemungkinan dia bisa aja bergerak ke atas, tetapi waspadai potensial terjadi koreksi yang sedikit lebih dalam terlebih dahulu sebelum nanti kita pikirin akankah bisa digunakan untuk re-entry buy kembali. Jadi untuk USD CAD saya lebih memilih netral, tidak ada entry posisi apapun. Yang ngikutin video saya di video yang sebelumnya ya, harusnya udah TP di semua ya yang ada di sini. Jadi wait and see terlebih dahulu untuk saat ini. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss untuk TP yang kemarin ya, TP pertama aman, stop loss aman. Untuk saat ini perhatikan pergerakan untuk USD Swiss, dia sudah retest di batasan pantau over untuk minggu ini. Kurang lebih harga ini statusnya juga sama, dipasin di resisten 3 0.8906, dan harga ini kan ada sedikit reaksi ya. Di video yang sebelumnya sudah saya singgung, jangka panjang nanti untuk USD Swiss tidak menutup kemungkinan dia akan bergerak di atasnya 0.9000, tetapi bertahap, tidak akan langsung. Untuk minggu ini batas pantau maksimum berada di 0.8946, tetapi waspadai potensial terjadi koreksi ya kalau misalkan nanti ada. Kuncinya adalah di zona tengahnya di antara 0.8857 sampai dengan 0.8877 ya, kurang lebih. Ini agak sedikit lebar. Selama USD Swiss belum mampu bergerak di bawahnya zona yang saya blok merah di sini, planning adalah cari ancang-ancang setup buy, tetapi hati-hati, ini sudah hampir mencapai target untuk minggu ini. Batasan pantau maksimum itu berada di 0.8946. Kesimpulannya, untuk pergerakan hari ini sampai dengan besok, pantau di level area batas atas 0.8946, 0.8906, kurang lebihnya batas bawah ini ya, zona yang saya blok merah 0.8877 sampai dengan 0.8856 ya. Kalau misalkan terjadi potensial koreksi, baru kalau misalkan harga ini memang benar-benar mau terkoreksi dan kepental di level area blok merah di sini, kalau mau dijadikan re-entry buy kembali tentunya sih nggak masalah, tetapi targetnya maksimum ya, saran saya tidak boleh lebih di 0.8946 ya, sedikit taruh di bawah level area tersebut untuk targetnya, tetapi untuk saat ini bukan tempat ideal untuk buy ya. Jadi waspadai aja karena status saat ini sudah on track ya. Untuk USD terakhir adalah untuk USD Yen ya. Pergerakan untuk USD Yen statusnya juga sama, jadi TP semua, baik planning yang pertama di sini atau planning yang kedua di sini, keduanya sudah TP. SL plusnya ini juga aman ya. Untuk batas pantau maksimal sementara untuk minggu ini kan yang saya bahasin di video yang sebelumnya itu kan di 155.86 ya. Untuk entry pertama kemarin itu TP-nya ya lebih dari 230 pip. Entry yang kedua itu di atas 160 pip. Keduanya statusnya TP semua ya. Jadi jangan kejar, jangan paksa untuk masuk market sekarang. Jadi ini rawan ya, karena kenaikannya untuk minggu ini itu kan startnya berada di bawahnya pivot. Harga sudah mencapai targetnya ya, kurang lebih di sini start minggu ini. Dan belum ada tanda-tanda koreksi. Yang saya khawatirkan memang ada peluang untuk USD Yen itu bergerak menuju batasan pantau overnya 157.57 sampai dengan 158.43. Kemungkinan kalau tidak selesai minggu ini akan dikerjakan di minggu depan ya untuk dua level ini. Tetapi hari Senin sampai dengan Kamis saat ini ya, kenaikannya ini ranging. Belum ada belum ada koreksi sama sekali. Yang saya khawatirkan sekali koreksi ini nanti drop secara signifikan baru kembali ke atas, itu juga bisa terjadi di resisten kedua saat ini atau support minor saat ini ya. Ini bukan tempat ideal untuk buy sekarang ya, jadi ini rawan terjadi koreksi. Kesimpulannya untuk
planning saya tidak ada dikarenakan kedua yang di sini udah TP semua ya. Untuk rekan-rekan hati-hati ya, jangan over karena banyak banget yang TP untuk minggu ini ataupun minggu sebelumnya malah panen besar. Saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Nanti takutnya ini udah TP, lupa, tidak disiplin, hajar lot, malah yang kena TP ini nanti bisa aja nanti hilang ya. Waspada aja. Batasan pantauan normal koreksi dari segi time frame kecilnya, pantau aja kalau misalkan mau koreksi. Tetapi kalau tidak mau koreksi ya kemungkinan akan langsung lanjut bergerak ke atas. Tetapi normal koreksi dari segi time frame kecilnya, zona tengah atau sebagai pivot di antara high minggu lalu sampai dengan resisten kedua weekly yang saat ini masih di retest ya. Zona merah di sini levelnya adalah di 155.43 sampai dengan 155.12. Selama koreksinya itu nanti tidak mampu bergerak di bawah zona yang saya blok merah di sini, kalau mau re-entry buy itu nggak masalah, tetapi stop loss harus sudah dipikirin dulu sebelum masuk ke market ya. Dan next targetnya itu terbatas, kurang lebihnya cari sendiri di antara 156.500, maksimum adalah di 157 ini untuk next target sementara. Tetapi waspadai aja, akankah dia langsung lanjut ke atas baru koreksi atau koreksi dulu, mengingat di sini sudah terjadi konfirmasi melanjutkan perjalanan ke atas. Jadi ini rawan koreksi dulu, lanjut ke atas ini juga bisa terjadi ya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, jangan overload, jangan overtrade. Untuk minggu ini sudah banyak banget yang TP ya, tetap disiplin. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.